Itu mereka yang begitu-begitu itu, mereka membenci saya, menghina saya, mencaci saya, memaki saya, menfitnah saya. Mereka nggak sadar kalau saya adalah nafkah bagi mereka. Paham? Sangat konyol ya teman-teman. Ya konyol. Dia dikritik, dibahas penyimpangan, kesesatannya, kebohongannya, malah dikira membenci. Akalnya terbalik. Satu video yang sangat miris teman-teman. Ternyata ada fakta unik dari pengakuan Helwa di videonya yang mengungkapkan bahwa dia sehabis sholat sujud kepada Bahar Smith, cium kakinya. Coba kita simak. Istrinya, apa katanya? Selesai sholat, kalau cium kakinya, dia bilang ada istri-istrinya yang mencium kakinya setelah sholat. Cuma aku yang berbakti kepada suamiku, tapi suamiku tega lakukan aku seperti ini. Perhatikan teman-teman. Perhatikan teman-teman kesaksian. Saya tidak tahu di sini siapa yang bohong, siapa yang bersendiwara, siapa yang melakukan tindakan-tindakan bejat. Namun melihat dari sikap dan tanduk Bahar Smith, kita bisa tahu sendiri siapa yang sebenarnya di sini memiliki pemikiran yang rusak. Kita lihat, jangankan istrinya, santri-santrinya disuruh cium kaki. Disuruh. Oh enggak Mas Heri, itu bukan disuruh tapi kemauan santri. Kalau tidak diajarkan, bagaimana santrinya mau mencium? Dikira yang mengajarkan Islam cuma Bahar Smith. Banyak pondok-pondok pesantren yang juga punya banyak santri-santri. Ada beberapa pondok pesantren yang tidak mengajarkan jalan-jalan ruku, jalan rangka, cium kaki kepada pengasuh pondok pesantren atau kepada kiainya. Beda cerita kalau dengan Bahar Smith. Istrinya cium kaki, santrinya cium kaki. Ajaran teman-teman, memang ada ajaran seperti itu. Coba kita lanjut. Selesai sholat, dia cium kakinya, dia bilang ada istri-istrinya yang mencium kakinya setelah sholat. Cuma aku yang berbakti kepada suamiku, tapi suamiku tega lakukan aku seperti ini. Ngomong ngaco, mau kasih betul di sosmed. Mau baik-baik, kita mau bertemu di pondok tidak mau. Katanya ada singa, serigala singa. Kamu antik-antiknya si Fadun ya? Hah? Bilang aku drama. Ini kenyataan hidup. Ingat itu. Ya, sama si Fadun, sama mertuanya, sama si Bahar tuh. Kita tidak ada urusan dengan mereka. Aku nggak punya urusan sama si Fadlun. Aku punya urusan sama si Bahar. Nah, kenapa betul. Baharnya nggak klarifikasi, tapi malah Fadlun yang so-soan. Bener. Klarifikasi di situ. Pernyataan Helwa ini ada benernya. Kenapa ketika ada permasalahan antara Bahar dengan Helwa ini, tapi yang memberikan klarifikasi berkali-kali Fadlun, istrinya. Oh, memang iya. Karena kata Bahar Smith, aku telah haramkan. Telah kuharamkan, anak punya hati sudah anak haramkan buat perempuan lain selain Fadlun. Jadi mau anak nikah lagi, itu anak gak cinta. Karena cinta anaknya buat Fadlun udah habis sudah. Mati segala penjelasan. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Jadi Fadlun ini memiliki dalil teman-teman. Dalil kenapa dia membela Bahar Smith, ya karena kata-kata itu. Meskipun nikah lagi dengan wanita lain, tapi Bahar tetap cintanya kepada Fadlun. Sedangkan kepada yang lain tidak dicintai. Ya pantas saja diterlantarkan seperti itu. Karena tidak dicintai teman-teman. Miris kan? Ya miris. Berbeda. Beda dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun istri Rasulullah SAW, meskipun yang muda, yang tua, yang janda, semuanya dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW meskipun punya banyak istri, tidak pernah mengatakan, meskipun aku menikah lagi dengan wanita ini, yang aku cintai tetap Aisyah.
Yang aku cintai tetap Hafsah. Yang aku cintai tetap Khadijah. Yang aku cintai tetap ini, si fulanah. Tidak ada ungkapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh ya. Kan kita dalam beragama ini contohnya kiblatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan Bahar Smith. Kalau Bahar Smith kan beda sendiri. Saya menikah dengan siapapun, tetap cinta saya kepada Fadlun katanya. Jadi kepada yang lain nggak cinta, teman-teman. Ini pernyataan apa namanya? Ini pernyataan konyol. Ketika menikahi perempuan, seberapapun perempuan, ya harus dicintai semua. Tanggung jawabnya semua harus adil. Kalau cintanya sekian, ya sekian juga kepada yang lain. Bukan seperti ini ceritanya. Ya jelas, kenapa seperti Helwa ini ditelantarkan, istrinya yang di Kalimantan yang begini. Karena memang pernyataannya seperti itu di samping Fadlunnya. Ya pantas mereka berdua seperti sekongkol membela diri. Aku butuh perhatian, tapi tak kau hiraukan. Cuman Baharnya masih ngumpet. Belum ada berani memberikan klarifikasi langsung. Ya ini kebobrokan, teman-teman. Lagi-lagi kita melihat kebobrokan Bahar Smith. Selain dia mengungkapkan kalimat-kalimat yang konyol-konyol itu, dia juga mengajarkan hal konyol kepada istri-istrinya, kepada santri-santrinya. Perhatikan, bukan dihajarkan kemauan istrinya, kemauan santrinya untuk cium kaki. Kalau tidak ada ajaran, bagaimana mereka mau mempraktekkan? Seperti kita ketika mendengarkan kajian orang-orang salafi, ustaz-ustaz salafi. Bagaimana hukum mencium kaki? Bagaimana hukum rukuk kepada orang lain? Lebih baik ditinggalkan, lebih baik jangan. Karena itu akan menimbulkan sifat gulu, berlebihan dalam mencintai, berlebihan dalam mengagumi. Begitu katanya. Jangankan cium kaki, cium tangan pun kalau bisa dia dihindari, bukan dilarang. Tapi kalau yang namanya cium kaki sampai sujud, itu beda cerita sudah. Meskipun ada ikhtilaf di antara para ulama, boleh dan tidaknya cium kaki. Cuman lebih baik memang ditinggalkan, karena akan menimbulkan sifat gulu. Apalagi kepada suami, dan apalagi suaminya mengajarkan. Bukan dididik agama, teman-teman. Ya bukan dididik agama, kamu harus begini kalau beragama. Benerin dulu bacaan Al-Quran, tutup dulu auratmu. Begini. Enggak, sujud dulu sama suami. Padahal memang ada dalil, teman-teman. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan, apabila aku membolehkan manusia sujud kepada semua manusia, maka akan aku perintahkan wanita sujud pada suaminya. Tapi ini masih seandainya, pengandaian, bukan kalimat sebenarnya sujud kepada suami. Nggak ada, teman-teman, nggak ada istilahnya. Suaminya duduk lalu istrinya cium kaki, kiainya duduk, santrinya giliran cium kaki. Hebat, teman-teman. Apa gak miris ini namanya? Apa bukan kebobrokan namanya ini? Apa gak kasihan kepada umat dididik seperti ini? Dari mana ajarannya? Tembus kepada Rasul menurut omongannya. Prakteknya jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bukan ingin membahas rumah tangga begini, no. Tidak seperti yang kalian bayangkan, Harry pas membicarakan rumah tangga orang. Tidak. Saya tetap membahas ajaran Bahar Smith. Saya tetap membahas apa yang dia sampaikan, bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Masa ada mencintai wanita, saya mencintai hanya Fadlun, kepada wanita lain yang saya nikahi saya tidak cinta. Ini kan konyol. Coba kalian yang merasa menjadi muhibbin Bahar Smith, komentar di bawah. Kira-kira apa? Apakah benar alasannya seperti itu? Ya, dipikir coba.